di apa? Di pusat seni dan bangunan misalnya ya, pusat seni dan budaya itu ya. Jadi tema ekologi itu bisa diterapkan tema ekologi itu bisa diterapkan pada berbagai tipologi bangunan gitu ya. Seperti apa? Nah, itu namanya konsep. Gitu ya. Kalau Anda menggali konsep kumanyan konsepnya penerapan tema di dalam tipologi bangunan Anda, eta konsep pada perancangan tapak juga pada perancangan bangunan. Misalnya konsep ekologi pada perancangan tapak seperti apa? Konsep biologi klimatik, konsep arsitektur modular, konsep arsitektur neovernakular, konsep arsitektur postmodern, konsep arsitektur futuristik, konsep arsitektur brutalisme misalnya. Nah itu diterapkan di tapak gimana? Apa kalau tapak mah agak tipis nggak apa sebutin, tapi lebih fokus ke bangunan nggak apa-apa. Tema bisa saja penekanannya di dua-duanya, di tapak yang di bangunan. Tapi bisa saja tema itu banyak kuatnya di bangunan. Nggak apa-apa, Anda sampaikan saja. Bahwa tema saya banyak kuat di bangunan, pada tapak hanya sebatas ini. Karena tema saya brutalisme, di brutalisme itu langgam gitu kan. Langgam arsitektur dalam ini bangunan. Sehingga penerapan arsitektur brutalisme ini saya banyaknya di bangunan. Sebutkan gitu ya. Jadi ini yang penting. Jadi jangan lupa menggali tema ini, pemahaman tentang tema ini yang kuat. Neovernakular misalnya. Kemarin neovernakular banyak dikejar ya. Jadi neovernakular itu jangan sebatas bentuk atap jurang apak, istilahnya Anda dan segala macam ya. Tetapi arsitektur neovernakular itu kalau bisa sudah memasukkan unsur filosofisnya gitu ya. Filosofis misalnya ada yang filosofis kujang. Ada itu yang di sayembara itu. Menang dia bahkan. Menang. Karena simbol kujang itu rupanya diterapkan dalam desain dia. Menang di sayembara. Tetapi dia pandai gitu ya. Pandai menyusun konsep-konsep tersebut sehingga bisa diterima gitu ya. Jadi konsep perancangan itu apa sih Pak? Respon Anda ya, sebagai arsitek itu kan sebagai arsitek nah, jadi solusi jadi konsep perancangan itu respon atau solusi. Nah ini nanti saya kirim ke Wag ya, itu solusi Anda terhadap analisis. Kan Anda bikin analisis tuh, jangan lupa analisis ada dua, ada analisis perancangan tapak ya, tapak kan analisisnya ini ya, analisis tapak aja lah, jangan sebut perancangan nanti bingung. Analisis tapak dan bangunan kan. Kalau analisis tapak tadi itu analisis orientasi. Nah, saudara sekalian ada masukan. Jadi yang namanya analisis itu tidak harus seluruh analisis tadi kemudian semua diterapkan ke berbagai tipologi bangunan. Tidak, memang itu ada kritikan-kritikan dari para penguji ya atau pembimbing ya. Yang analisis itu tergantung kebutuhan. Jadi kalau bangunan apartemen mungkin lebih menuntut analisis apa? Mungkin orientasi sangat penting ya, timur barat. Nah, mungkin untuk tipologi bangunan lagi orientasi timur barat nggak terlalu penting, tapi analisis kebisingan misalnya, seperti yang bangunan rumah sakit kanker, ya rumah sakit kanker itu analisisnya yang penting apa? Analisis kedekatan dengan lingkungan alam itu benar. Saya kan pernah dirawat penyakit paru-paru basah, dirawatnya di Rotin Sulu, cepat sembuhnya. Karena lingkungannya bersih di Cemuluit ya, sekarang juga masih bersih Cemuluit. Dengar suara burung malam hari, pokoknya tenang, adem ya kan. Kalau paru-paru basah atau penyakit paru-paru dengar yang berisik itu, ada yang nungguin. Ada tuh keluarga yang nungguin, berisik, aduh itu rasanya mau mati, benar. Stresnya bukan main. Jadi orang yang sakit paru-paru basah itu, atau paru-paru lah, yang parah nanti seperti saya kemarin itu dulu ya. Nah itu terasa kebisingan tuh mengganggu gitu ya. Makanya waktu mau dirawat tuh langsung direkomendin oleh teman saya, jangan ke mana? Ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin di pusat kota. Nah itu mah nggak nyaman tinggal di situ katanya. Udah di Rotin Sulu aja. Di Rotin Sulu, benar itu cepat sembuhnya. Nah jadi analisis tapak untuk bangunan paru-paru mungkin ada yang spesifik ya. Ketenangan, kebisingan, apalagi kami kalau udah mau recovery, kami moyan berjemur. Berarti pada matahari pagi butuh dong? Butuh. Jadi penyakit paru-paru atau penyakit pernapasan itu sangat membutuhkan matahari pagi.
Karena matahari pagi itu adalah ultraviolet dan menyembuhkan penyakit ya, apa namanya? Bakteri-bakteri ya. Nah, bakteri-bakteri itu mati itu bakteri-bakteri penyakit pernapasan tuh oleh ultraviolet matahari pagi. Tuh, ya. Berarti analisis matahari pagi penting dong, penting. Analisis orientasi matahari timur dan analisis kebisingan. Nah, itu kedekatan. Jadi makin jauh dari pusat kota bagus dong. Iya, rumah sakit paru-paru malah di pusat kota bisa cilaka. Di Hasan Sadikin aja udah nggak nyaman. Nah, seperti itu. Jadi saudara sekalian, analisis pencapaian semua itu bisa saja semua poin itu ada di suatu tipologi bangunan. Bisa saja yang poin-poin tertentu yang penting gitu ya. Poin-poin tertentu yang mestinya misalnya pusat seni dan budaya. Ya itu kalau di mana Soekarno-Hatta dikritik kan. Jalan Soekarno-Hatta kan ramai begitu. Masa pusat seni budaya di situ? Ya berarti di daerah yang tidak terlalu ramai tapi masih di daerah pusat kota. Misalnya di sekitar Braga itu kan jalannya nggak terlalu ramai kan. Masuk Braga itu tidak seramai Soekarno-Hatta. Dan di situ adalah banyak lokasi-lokasi pendidikan. Jadi seni budaya itu dekat ke pendidikan, juga dekat dengan keramaian sehingga mudah dicapai. Nah, seperti itu. Jadi di analisis itu jangan lupa saudara sekalian tadi koreksi ya, analisis coba dipilih lagi mana yang memang relevan analisis tapak tersebut terhadap tipologi bangunan yang akan Anda rancang. Itu yang penting ya. Kemudian juga sistem, jangan lupa, jangan keasikan ke analisis tapak, analisis sistem. Sistemnya aja, sistem utilitas, sistem struktur. Nah, baru di ujung disebutin sistem bangunan yang akan saya anut kemungkinan ini. Sebut ya, sistem struktur, utilitas, sistem kulit bangunan ya, enclosure juga boleh, sistem kulit bangunan. Sistem-sistem ini, jadi sistem bangunan tuh juga dianalisis. Nah, sebutkan kemungkinan-kemungkinan yang akan diterapkan adalah misalnya sistem struktur bentang lebar. Banyak tuh yang sistem struktur bentang lebar ya. Nah itu di kemarin mestinya di Persaji 1 ya. Nah itu jadi kemarin kebanyakan keasikan di kelompok saya terutama keasikan di studi preseden ya. Studi preseden sama pustaka ya bagus juga gitu ya. Nah saudara sekalian, kemudian dengan demikian konsep itu sekali lagi konsep perancangan ini adalah respon ya. Jadi sekali lagi
Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi poin ini bervariasi, nggak usah copy paste ya. Ada berapa nih? 34, semuanya sama misalnya. Tapi ada 34, tapi ada yang 5, ada yang 10, ada yang 8, nggak apa-apa. Bergantung pada tema dan tipologi bangunan yang dipilih gitu ya. Jadi Anda poin-poinnya boleh yang 16, yang 17, yang 110, yang 115, nggak apa-apa. Ya, jadi konsep perancangan itu nggak harus sama ya. 34 sama semua. Nggak harus. Boleh bervariasi ya. Gitu ya. Kan tadi sikap arsitek namanya juga kan. Sikap arsitek. Nah ini ya. Jadi ini saya kasih kuning ya. Sikap arsitek. Nah, gitu ya. Kemudian konsep bangunan juga sama. Zoning horizontal ya. Kemudian zoning vertikal. Konsep gubahan massa. Konsep sirkulasi ruang dalam. Sirkulasi ruang luar. Nah ini sudah nggak masuk ya. Ini masuknya di sini ya. Jadi konsep sirkulasi ini nggak masuk, maaf. Nah ini sirkulasi ruang luar di sini kan ya. Nah mungkin di sinilah. Nah gitu ya. Nah, ini sama aja sebetulnya ya. Konsep ruang luar dan sirkulasi dalam tapak ya sama lah. Gitu ya. Nah kemudian konsep fasade, konsep interior, konsep struktur utilitas dan tambahan lagi. Gitu ya. Lagi kalimatnya sama gini ya. Nah gitu ya. Ya gitu. Nanti saya kirim ya. Gitu ya, saudara sekalian. Kemudian, ini saya tebalin aja ya. Gitu ya. Nah, kemudian gambar skematik. Nah, ini udah sampai sini, jangan lupa ya. Nanti pas saji 2, block plan, tampak side plan, ya terhadap skala 100. Ini ya. Kalau ini adalah apa sih gambarnya itu orientasi utara selatan ya. Utara selatan ya. Jadi mapping ya sesuai dengan map. Kalau block plan ya. Tapi kalau side plan, nah ini ya. Kalau side plan, gitu ya. Jadi terlihat lingkungan sekitar tapaknya ya, jangan jadi cuma sendiri aja block pen di atapnya, kasih atapnya doang. Nah, tapi lingkungan sekitar yang perlu Anda tunjukkan ya. Jadi kadang-kadang disebut dengan peta situasi ya. Nah, gitu ya. Di situasi sekitarnya terlihat begitu ya. Itu yang penting ya. Itu adalah block pen. Jadi apa informasi yang akan Anda tunjukkan adalah lingkungan sekitarnya. Ya, kelihatannya ada kotak-kotak apa gitu ya. Ada perkantoran, ada pertokoan, apalagi hotel, apalah. Ternyata lingkungan sekitarnya pohon melulu, nggak apa-apa gitu ya. Ini terasa betul resort hotelnya. Ada danau di depannya gitu kan. Nah, kelihatan di block plan ya. Jadi kalau gitu block plan kecil nggak apa-apa. 1.500, 1.000 juga boleh. Ya, 1.500, 1.000 kalau kelihatan. Jadi cek aja dulu ya. Gitu ya.
Yang penting lingkungannya yang sekitar kelihatan ini. Jadi lingkungan itu yang perlu ditunjukkan, ya. Jadi lingkungan itu yang perlu ditunjukkan. Ini kurang ini ya. Jadi lingkungannya yang perlu ditunjukkan, oke? Lingkungannya yang perlu ditunjukkan. Susah banget ya. Oke. Kemudian side plan. Side plan, nah ini dirotasi ya. Jadi bedanya denahnya, denah bangunan terlihat. Nah, denah bangunan tapak ya. Kemudian apa denah bangunan tapaknya? Jangan lupa di sisi masuk jadi dirotasi ya, usahakan rotasi. Nah, gitu ya. Dirotasi supaya denah bangunan sini salah. Ya. Jadi denah bangunan dan tapak yang penting itu ya, denah bangunannya kelihatan. Denah bangunan dan itu ya. Bangunan lantai dasar kita sebut lantai dasar ya. Ada yang sebut lantai 1, ada yang sebut lantai dasar. Ya. Kalau lantai 1 ya ke atasnya lantai 2. Kalau lantai dasar berarti lantai 0 ya. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4. Saya lebih gampang lantai dasar ground floor ya, ground floor. Ini memang ketukar-tukar pengertian ini antara lantai 1, lantai dasar. Ya kita sepakat aja kalau ground floor berarti nanti ke atasnya lantai 1 gitu ya. Kalau memang bawahnya itu lantai 1 ya udah ke atas lantai 2, lantai 3 begitu ya. Nah, jadi dirotasi supaya itu ya. Supaya arah masuk bangunan dari bawah bidang gambar itu ya. Bidang bawah gambar. Itu yang penting ya. Jadi ini kita sepakat ya. Jadi tapak itu adalah peta situasi. Bangunannya adalah yang terlihat atapnya dari atas ya. Skalanya boleh 1.500.000, tapi yang penting sekali lagi bahwa mapnya adalah utara selatan ya. Sesuai dengan orientasi map ya. Dan terlihat lingkungan sekitar tapak itu yang penting sebetulnya ya. Lingkungan sekitar tapaknya itu yang harus diinformasikan. Ya, jadi informasi tentang lingkungan tapak itu yang penting ya. Informasi tentang peta situasi gitu ya. Kalau side plan, denah bangunan lantai dasar ya, atau mau ground plan, atau mau sebut lantai dasar. Tapi yang sering dipakai banyak ya ground floor misalnya, lebih gampang. Jadi kalau lantai dasar itu ya lantai yang sejajar atau yang satu bidang dengan tanah ya, dan tapaknya. Ya. Terus bagaimana arah masuknya? Kita sepakat arah masuk bangunan dari bawah bidang gambar. Supaya kebayang Anda ya, masuk dari bawah terus kebayang. Kalau sering ada orientasinya orientasi gambar set plan-nya misalnya ya, sering masuknya dari atas kan susah kebayangnya kan dari atas gitu ya. Jadi dari bawah aja gitu ya. Tampak skala site 1.500. Site dan lingkungan ya. Jadi sini adalah bangunan dan tapaknya. Jadi bisa kelihatan potongan bangunan dan tapaknya. Jadi kecil saja gitu ya. Gitu ya. Dan tapaknya. Sehingga
Nah, itu yang penting. Baik, saudara sekalian, ini udah azan, kita berhenti sebentar ya. Azan maghrib kita tambah 15 menit ya. Kita nanti tambah 15 menit. Nah, itu ya saudara sekalian. Ini catatan ini sebagai catatan. Ini saya kecilin aja ya, kecilin aja. Jadi sebagai catatan pada tahap ini Anda bisa garis bawahi bagaimana desain satu garis. Jadi udah keluar desain loh ya, awas.
Jadi kalau gitu pada prasaji 2 udah keluar desain ya. Kemarin juga udah ada ancang-ancang mestinya gubahan massa udah keluar ya. Jadi saya prasaji 1 udah keluar sebetulnya gubahan massa. Jadi memang Anda diharapkan tidak berlama-lama dianalisis. Kan sudah seminar. Ya. Jadi kan seminarnya sudah, tetapi analisisnya harus tajam ya. Yang studi preseden dan pustaka dilakukan, tetapi tambahan aja gitu. Yang utama justru analisis perencanaan perancangan kemarin itu ya. Di prasaji 1 itu. Di prasaji 2 sekarang udah mulai mendesain ya. Itu yang penting ya. Nah, itu ya. Jadi 1 garis. Jadi sudah desain 1 garis. Ini yang penting ya. Sudah desain 1 garis. Nah, kita 10 menit aja ya sampai jam 6. Desain 1 garis, one line drawing. Ini yang penting. Ya. Denah tanpa potongan. Sudah disajikan. Sehingga ide-ide dasar desain sudah keluar. Ya. Itu ya. Baik tapak maupun bangunan sudah terlihat yang merupakan solusi ya, tanggapan terhadap analisis yang sudah Anda lakukan tersebut ya. Itu ya. Anda kan sudah analisis sistem bangunan, analisis tapak. Jadi desain itu adalah problem solving ya. Kayak Anda punya masalah nih, gimana nih saya pengen kuliah 4 tahun, pas banget. Nah, itu kan masalah, iya nggak? Tapi saya serahkan ke 34 peserta bagaimana 4 tahun tepat waktu, keluar 34 konsep. Saya salahin, ya salah saya dong. Kalian 34 salah dong, harusnya seragam ya. Enggak lah. Ya kan tiap orang punya konsep dalam 4 tahun sih 4 tahun, tapi konsepnya beda-beda gitu. Cara menyampai untuk sampai 4 tahun itu beda-beda. Ya. Jadi cara mencapainya itu beda-beda. Ya, jadi misalnya Anda mau ke Jakarta, semua harus sama nih naik kereta api. Ya nggak bisa begitu. Saya merasa urgen sekali pesawat terbang, kan gitu ya. Yang lain, nggak usah lah. Saya nggak mau kereta api. Kapan? Travel. Kenapa? Travel kan bisa kapan aja ke Jakarta tuh. Ada lagi, saya mau santai aja. Naik mobil pribadi. Nah, apa disalahin semua? Enggak. Jadi desain itu semua sikap arsitek ya. Jadi kalau ini 34 punya sikap yang beda-beda ya nggak apa-apa. Namanya juga desain sama konsep kan. Malah kalau sama itu jadi plagiat. Ya. Jadi desain itu problem solving, cara mencapai cadang. Way. Jadi orang mau masuk ke surga jangan semua sama. Pak, saya mah sholat aja 1000 rakaat, maaf ya. Misalnya semua. Enggak, saya sholat saya sejalan, tapi saya juga pengen usaha misalnya dengan saya sebagai dosen, saya beramal dengan ilmu saya. Itu saya untuk sampai ke surga. Oh, yang lain enggak, saya ingin jadi praktek jadi arsitek. Oh, enggak, saya pengen jadi presiden, misalnya Ganjar. Oh, saya pengen jadi presiden supaya bisa lebih gede pahalanya. Yang saya ngabdi itu ke negara Indonesia, misal. Jadi, desain itu adalah way, cara. Cara mencapai tujuan itu desain. Analisis, menggali permasalahan, penerusan atau menggali permasalahan. Itu ya masalah perancangan tentunya. Kemarin tuh tapak ada yang kurang tepat misalnya. Ya itu masalah kan. Ya harus diberikan solusi ya. Harus dijadikan solusi. Jadi ada yang masalahnya tapaknya itu belum tepat. Ya nggak apa-apa. Jadi aksesibilitas gitu ya. Itu. Kemudian kita lihat saudara sekalian jadwal. Nah, kita kembali ke jadwal. Kapan sih Pak kita? Nah ini. Jadi kita rencana sekarang tanggal 23. Berarti 7 tambah 13. Berarti berapa? 20 hari lagi. Jadi masih ada waktu 20 hari lagi ya. Masih ada waktu 20 hari lagi. Jadi Senin 13 Juni untuk kelompok saya. Ya, untuk kelompok saya ini saudara Jujun, saudara Imam, Fitra, Yolanda, Halid, Silmi, Saifullah, Alam gitu ya. Nah ini adalah
sudah hasil ini kan bimbingan khusus ya, beda nih. Nah ini adalah hari Senin ya, tanggal 13. Oke. Kemudian Selasa kosong, Rabu 15, yaitu Ibu Ine ya, Rabu 15. Kemudian lanjutkan dengan Kamis 16, itu kelompok Pak Hafid. Di satu hari diusahakan kita coba satu hari ya, yaitu 10 orang, yaitu bimbingan Pak Rey, Bu Tika, dan Pak Ihsan. Kemudian berikutnya Bu Seli, 8 orang hari Sabtu. Ya udah. Nah ini kurang lebih ya. Jadi ini nanti 13 dimerahin ya. Semua peserta jangan lupa dimerahkan tanggal 13 sampai tanggal 18. Itu prasaji 2. Targetnya ini ya. Targetnya apa saja? Ini targetnya. Oke. Dan jangan lupa ini yang draft laporan ini ya. Nih, jadi akan saya tagih. Ini draft laporan akan ditagih. Draft laporan prasaji. Satu, dua, tiga. Jadi akan dibatasi tanggal akhir bulan ya, kita batasi. Nah, berapa? 30 ya. Nah, gitu ya. Jadi ada pelaporan wajib masuk tanggal 30 Mei ya. Ya. Sebelum sebagai prasyarat gitu ya. Nah, itu yang penting. Jadi secara umum ini ya, dari besarnya nanti saya kirim draft laporan ke-23 wajib dan pengamat PDE wajib masuk tanggal 30 Mei ke MGT Hukum ya, sebagai prasyarat melanjutkan ke tahap prasaji 2. Itu ya. Nah, ini. Kemudian masukan-masukan nanti ya untuk prasaji 2 disiapkan ya. Apa yang ingin dimasukkan nanti lebih detail insya Allah akan saya uraikan di hari Sabtu, maaf. Hari Sabtu jam 4 ya, jam 4. Mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lagi ya. Jadi Sabtu jam 4 atau setengah 4 lah lebih bagus, 15.30 biar bisa lebih lama. Mungkin setelah asar lah ya, setelah asar sampai maghrib supaya kita bisa menggali lebih banyak supaya Anda mudah-mudahan prestasi angkatan ini lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya ya. Kalau bisa lulus semua lah ya, ini 34 peserta ya. Ya kita sih berharap lulus semua gitu ya, karena kelulusan itu juga jadi baik bahkan ya. Kalau lulusnya 100% begitu ya. Gitu ya, jadi itu kurang lebih. Terus sekalian, jadi sekali lagi, ini adalah nanti akan kirim ke WAG ya. Ini jadwal kita akan jatuh Juni ya.
Juni tanggal 13-an, merahin ya, tanggal 13 sampai tanggal 18. Lingkupnya ini nanti akan saya kirim. Oke. Lingkupnya ini, kemudian catatan ini ya. Kemudian ini jadwal ya. Nah, ini jadwalnya kurang lebih untuk kelompok saya tanggal 13, Ibu Ine 15 Rabu, kemudian Kamis mana ya? Kamis 16 itu kelompok Pak Alfred ya. Pak Alfred itu harian insya Allah ya. Kemudian Sabtu 18 kelompok Puseli itu ya. Nah, rincian daripada evaluasi keseluruhan insya Allah hari Sabtu ya, setelah asar lah. Saya banyak data-data karena setiap presentasi kelompok saya catat, orang per orang bahkan saya catat ya, tapi saya ambil tiap kelompok aja ya, beberapa poin-poin penting tiap kelompok saya. Ini ada pointer kelompok 2, kelompok pokoknya 4 kelompok ya. 4 kelompok ini sudah saya punya catatan-catatan yang harus dilakukan. Tapi yang penting, sekali lagi, sudahlah mulai apa masukan-masukan pada tersaji 1, catat perbaikannya apa, terus jangan berlama-lama, program uang, jangan lupa ya, konsep sudah mulai, temanya mulai digali. Nah, khusus untuk kelompok saya nanti mungkin jam 10 pagi hari Sabtu akan saya minta presentasi ya, presentasi kelompok untuk supaya ya hasilnya memuaskan. Untuk kelompok saya tapi nanti ya, Sabtu jam 10 nanti akan saya kirim presentasi kelompok. Maksudnya tiap pribadi harus presentasi progres, ingin tahu sejauh mana ya untuk kelompok saya gitu ya. Jadi kami itu ada yang namanya sebetulnya konsep besar perancangan. Yaitu tadi tema diterapkan dalam tipologi bangunan, keluarlah apa yang disebut dengan konsep besar. Kalau kelompok kami nyebutnya itu. Tapi kalau dalam standar ini adalah konsep perancangan. Kan kadang-kadang Anda bingung sebenarnya gimana sih Pak konsep perancangan itu? Ya ini, Anda kan punya tema, diterapkan pada tipologi bangunan, ya kan? Tema sama, tapi tipologi bangunan beda. Nah, nanti gimana nanti ke perancangan tapak dan bangunannya? Gitu ya, itu yang penting. Nah, juga jangan lupa konsep besar tadi adalah juga respon konsep itu. Terhadap apa? Terhadap analisis tapak yang Anda lakukan. Analisis tapak dan bangunan sudah Anda lakukan, konsep lain lagi cerita. Nah, konsep itu justru respon, solusinya seperti apa, gitu ya. Itu, jadi konsep itu memang sekali lagi adalah penerapan tema dikaitkan dengan tipologi bangunannya. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, kalau Anda punya tema misalnya ekologi ini, ekologi apa namanya, arsitektur ekologi, kemudian tipologi bangunan apa gitu ya, tapi lokasi di pusat kota misalnya. Tapi kalau Anda punya tema misalnya arsitektur kontemporer, ya kan, tipologi bangunannya misalnya apartemen, lokasi apartemen menengah ke atas misalnya ya, lokasi di pusat kota, tepat gitu kan, udah kontemporer, lokasinya apa? Tipologi bangunnya apartemen menengah ke atas. Cocok tuh di Jalan Karapitan tuh, ada tuh Jalan Karapitan tuh apartemen tuh. Jalan Karapitan kalau Anda jalan sampai ketemu dengan apa ya? Kalau nggak salah jalan apa ya? Asia Afrika tuh apa itu yang jalan. Tapi yang jelas kalau Anda jalan dari Universitas Buana ke utara di pertigaan tuh ada apartemen baru itu. Nah, itu kontemporer saya lihat ya, kontemporer. Nah, itu untuk menengah ke atas. Kita mah nggak bisa lah ngisi di situ, harga per sewa per bulannya juga berapa gitu ya. Nah, itu saudara sekalian garis besarnya ya. Ini konsep rancangan tapak, konsep rancangan. Awas ya, jangan sampai nggak keluar konsep ya. Wah, ini bisa-bisa Anda nggak bisa lanjut. Jadi harus keluar sekarangnya, ngotret tuh. Ya, sekarang mulai kotret-kotret sketsa-sketsa ya. Merancang tapak, zoning, tata masa, ruang luar, sirkulasi dalam tapak ya, sistem parkir misalnya ya, sama di sini.
Sirkulasi itu ada 3 ya. Ada apa? Manusia, itu kan. Apalagi barang, apalagi kendaraan, gitu ya. Itu ya. Apalagi servis, apalagi pengelola. Apalagi selain pengelola, pengunjung, nah dan lain-lain ya. Nah gitu. Oh, sekarang tuh ya sebanyak mungkin aja ya konsep vegetasi nggak apa-apa. Tadi arsitek ekologi perlu zoning vegetasinya, ceritanya ekologi tapi mana zoning vegetasi. Jadi vegetasi dan lingkungan alami misalnya ini misalnya kalau yang seperti ini itu ya gitu ya. Semua ini bisa itemnya tergantung pada tema dan tipologi bangunan. Jadi Anda yang 1 5, yang 1 10, konsep rancangan yang 1 15 nggak apa-apa. Ya bervariasi berarti orsinil desainnya nanti ya. Jadi kalau konsepnya udah beda-beda berarti insya Allah desainnya juga unik ya masing-masing. Konsep rancangan bangunan juga sama. Yang 1 10, yang 1 7, yang 1 23 misalnya konsep. Nggak apa-apa, jadi nggak usah seragam ya. Jadi ada masukan dari penguji. Kan tergantung kata analisis itu tergantung kebutuhannya, kebutuhan dari tema dan tipologi bangunan Anda katanya. Kan begitu ya, ada pembimbing dan penguji yang ngasih masukan. Pikir betul, memang nanti konsepnya juga sama. Jadi nggak usah seragam konsepnya ya. 34 peserta ini konsep rancangan tapak misalnya 10 poin. Rancangan 10 poin. Semua satu angkatan. Ya nggak harus begitu. Ketinggali copy paste-nya ya. Nah gitu ya. Paham ya? Jadi poin-poin ini bergantung pada tema dan bangunan. Nah gitu ya. Udah. Printnya udah. Jadi nanti yang 1 ada 7, ada yang 15. Nggak usah minder. Aduh saya tambah 15. Orang mahang 8. Tenan naon gitu. Asal yakin 8 itu memang konsep Anda gitu. Artinya memang tema dan tipologi bangunan saya menuntut 7 poin aja cekap. Kalau saya nggak bisa 15 poin, yang 13 nggak apa-apa gitu ya. Jadi nggak usah khawatir berbeda ya, nggak usah khawatir. Berbeda itu rahmat kan, kalau istilah hadis itu perbedaan itu rahmat gitu ya. Nah ini, udah keluar ya skematik, awas ya kalau nggak keluar skematik, nggak tahu nih nasibnya saya serahkan kepada pembimbing. Skematik itu apa sih Pak? One line drawing, desain 1 garis, ya sudah kelihatan. Blok pennya 1 garis lah pakai warna-warni. Biasakan pakai warna-warni. Nah saya lihat sudah mulai ya. Sekarang ada kecenderungan. Jadi sekali lagi untuk presentasi PowerPoint ini jangan biasakan hitam putihnya. Pak kalau warna-warni saya nggak bisa ngewarna misalnya sense warna saya lemah nggak apa-apa dilatih aja. Nanti Nora juga nggak apa-apa. Oh ini kok Nora warna-warninya. Nah warna yang bagus tuh soft. Soft itu artinya merah muda, hijau muda, biru muda. Nah warna-warna yang soft aja ya. Jadi untuk tahapan presentasi PPT warnanya nggak usah Nora. Merah, hitam, biru laut misalnya pokoknya main cerang gitu aja, nu kinclong nggak perlu. Ini kan sifatnya juga presentasi. Yang penting impresif. Impresif dan impresif. Impresif itu tertarik, jadi orang nggak ngantuk lihat gambar Anda gitu ya. Karena ini kan Anda menawarkan desain kepada owner. Anggaplah pembimbing dan penguji itu owner gitu ya, lagi tawarin desain. Ya kalau nggak tertarik gimana dia? Oh ini mah bener nggak desainnya bakal bagus kan ya. Gambarnya juga cute, misalnya kan gitu ya. Jadi ini adalah tahapan presentasi. Jadi untuk blockchain jangan lupa atap. Skala pas 100.000 nggak apa-apa, yang terlihat lingkungan sekitar tapak. Yang penting itu. Lingkungan sekitar tapaknya harus kelihatan. Informasi tentang situasi yang disebut peta situasi ya. Ya. Situasi sekitar lingkungan. Oke, site plan. Ini denah bangunan lantai dasar atau ground floor ya dan tapaknya. Gitu ya, kalau site plan tuh jangan denah atap tapi denahnya ya, jangan denah atap ya, tapi denahnya. Denah lantai dasar, maaf. Nah, dengan tapaknya. Terus arah masuk bangunan dari bawah bidang gambar. Jadi dirotasi ya, dirotasi.
Jadi dirotasi gambar itu supaya arah masuk bangunan dari bawah bidang gambar. Kalau gitu nggak utara selatan dong Bang, nggak apa-apa. Jadi yang utara selatan tuh yang block pen harus. Kalau block pen kan map map asli itu kan. Peta aslinya ya nggak boleh dirubah sama Anda. Ya. Tetapi ketika membuat site plan, Anda sudah rotasikan, diputar gimana arah masuk bangunan dari bawah bidang gambar ya. Tampak site plan, semua satu garis nih ya. Potongan site plan, semua satu garis. Denah, tampak, potongan. Tapi semua satu garis, jangan lupa ya. Satu garis saja, pakai warna-warni gitu ya. Tapi sekali lagi ini satu garis. Nah, saudara sekalian, denah itu sebaiknya nggak jauh dari organisasi ruang. Ya. Jadi Anda sering bikin organisasi ruang, tapi denah skematiknya beda deh. Tadi saya contoh hari Sabtu ya. Tadi bubble diagram organisasi. Nah, itu sebetulnya ya. Ya, jadi denah itu sebetulnya representasi dari bubble diagram organisasi hubungan ruang. Itu ya, denah itu. Bahkan bisa saja Anda bikin bubble diagram itu dalam skala site, boleh aja gitu. Tapi kan biasanya orang bikin organisasi bangunan aja dalam organisasi hubungan ruang dalam bangunan boleh. Ada yang lebih arsitek yang lebih canggih lagi yang merepresentasikan bubble diagram dalam skala tapak. Ada yang begitu ya. Sehingga tapaknya itu sudah diancang-ancang desainnya itu sejak dalam tahapan diagram. Nah, diagram baru ide. Jadi baru dia ide yang mentah sekali ya diagram. Kemudian dipindahkan ke dalam skala skematik. Itu ya. Nah itu ya. Jadi pada tahapan prasaji 2 ini, kita sebut langsung prasaji 2 supaya ingat Anda ya. Pada tahapan prasaji 2 ini, saya lagi, ya, bagaimana desain satu garis one line drawing, denah, tampak, potongan, tapak juga ya, maaf. Denah dan potongan bangunan sudah disajikan sehingga ide-ide dasar desain, tapak, dan bangunan sudah terlihat, yang merupakan solusi tanggapan terhadap analisis perencanaan yang sudah dilakukan. Ya kan capek-capek Anda bikin analisis perencanaan, ini solusinya mana gitu. Ya sekarang prasaji 2 ini ya, masih ada 20 hari loh ya, masih ada 20 hari. Sekarang tanggal 23 ya. Nah, itu tanggal 13, berarti berapa? 7 tambah 13, 20 hari lagi masih ada ya. Desain adalah problem solving, way cara mencapai tujuan, analisis adalah penelusuran, menggali masalah perancangan ya. Baik tapak maupun bangunan. Jangan tapak maupun bangunan. Itu ya. Saya kirim ke WAG ya ini ya. Terus sekalian sekarang jam 18.13. Oke. Baik, saudara sekalian, silahkan dinyalakan untuk saya rekap ya. Saya rekap kehadiran Anda. Bagaimanapun kehadiran Anda saya hargai ya. Saya rekap. Silahkan Tita, saudara Sondi semua. Ini akan jadi dokumen nanti ya. Dokumen kalau pandemi sudah lewat, ini jadi dokumen ya. Jadi dokumen kita nih ya. Saudara Halid Aziz, semangat ya Saudara Halid. Saudara Halid, semangat ya. Semangat ya. Iya Pak. Oke, semangat ya. Semangat. Jangan kendor ya, bagi yang ulang jangan kendor nih. Ini kesempatan nih, 4 bulan lumayan lah. Manfaatkan ya, 4 bulan. Jarang nemu 4 bulan, kemarin mepet banget ya. Jadi bagi yang sekarang jangan sia-siakan. Oh ya Imam nih, Imam Dodi semangat ya Imam ya. Sangat nih, lebar ya, 4 bulan ya. 2 kali loh. Oke ya, semua semangat. Saya harapkan, saya sih berdoa semua lulus ya.
lulus saya juga bahagia gitu ya. Kebahagiaan